Nomor 2 ya, perhatikan. Benda itu di posisi bidang miring. Ingat, di bidang miring ini perlu Bapak ingatkan. Kalau pada bidang miring, gaya normalnya itu menjadi mg kosinus alfa ya. Itu sudah Bapak uraikan, atau nanti kalau masih belum, nanti tersendiri Bapak sebutkan normalnya menjadi mg kosinus alfa ya. Alfanya nanti 37. Sementara ketika posisi benda yang berada pada bidang miring, ini bidang miring, diletakkan benda ya. Jadi pada prinsipnya pasti benda itu akan meluncur turun ke bawah, sekalipun tidak ada yang mendorongnya, pasti turun karena posisi benda yang di bidang miring. Karena apa benda itu turun? Tentu berdasarkan hukum Newton, ada gaya yang menyebabkan benda itu. Benda seolah-olah ada gaya yang bekerja, nanti namanya mg sinus alfa ya. Jadi di sini ada bekerja satu gaya namanya mg sinus alfa. Jadi setiap bidang miring, ingat kalian, itu ada gaya namanya mg sinus alfa ya. Jadi sebelum Bapak mulai, ini tetap kalian hafal bahwa sudut 37 ya dalam segitiga itu nanti di matematik itu sering kita pakai di fisika. Di Pitagoras ini 6, ini 8, maka sudutnya 37. Pitagoras 6 8 tentu 10. Jadi kunci sinus daripada 37 6/10 atau 0,6. Kosinus 37 sama dengan 8/10, 0,8. Jadi ini tetap kalian ingat, karena itu sudut yang sering dipakai ya. Di samping sudut-sudut istimewa, nanti semakin banyak latihan itu terhafal sendiri. Jadi di temannya 37 nanti ada 53 ya. Dibalikkan aja. Jadi langsung Bapak ke soal nomor 2. Sama halnya dengan yang tadi di nomor 1, ada gaya gesekan karena mu S 0,4, mu K 0,1. Bapak ke pertanyaan, berapa gaya gesekannya? Jadi tetap gaya gesekan pada sistem itu yang lebih dulu kita selesaikan ya. Bapak jawab dulu. Gaya gesekan ya, statis mu S kali gaya normal. Jadi ketika bidang miring, ingat tadi kalau bidang miring normalnya bukan lagi mg, melainkan mg kosinus alfa. Tentu mu S kali mg kosinus alfa. Sehingga kalau dia FK, tentu mu K kali mg kosinus alfa. Kalau Bapak nyatakan dengan angka ya, ini mu K 0,1 mg, massa benda 5 ya. Gravitasi Bapak pakai 10, 5 kali 10, 50. Langsung Bapak nyatakan kosinus daripada 37. Jadi jangan ini kalian kalikan, enggak ya. Sama dengan kemari dulu, 50 kali 0,1 atau 0,1 kali 50, hasilnya 5. Kosinus 37 kali 0,8, hasilnya sama dengan 4 Newton ya. Jadi gaya gesekan kinetis 4 Newton. Nanti kalian selesaikan sendiri, masukkan angkanya, dapat berapa nilai koefisien atau gaya gesekan statis mu S, ganti aja itu 0,4 ya. 0,4 kali mg-nya 50, kosinus 37 tadi selesaikan, dapat nanti kalau mau perlu. Tapi ini aja Bapak selesaikan dulu yang 4 Newton ya. Jadi kalau nanti ini berapa hasilnya, nanti kalian yang cek sendiri, karena Bapak langsung ke yang FK, baru kita cek persoalannya. Untuk menentukan nilai gaya gesekan, tentu apakah benda bergerak, apakah benda masih dalam keadaan diam ya. Kita periksa gaya yang bekerja pada benda. Jadi secara singkat, bahwa kemari dia lebih dekat. Gambar itu Bapak buat seperti ini. Nah ini dia ya, ingat bendanya M, massa yang menarik benda pada bidang miring itu ada tetap gaya satu namanya mg sinus alfa.
tentu ini dulu kita cek angkanya ya. Mg sinus alfa hasilnya berapa? M 5 kali gravitasi, Bapak nyatakan langsung 50 kali sinus 37. Hasilnya 50 kali sinus 37 tadi udah bisa 0,6. Jadi 50 kali 0,6 hasilnya sama dengan 30 Newton. Gitu ya. Jadi 30 Newton jauh lebih besar daripada gaya gesekan 4. Jadi kalau nanti kita cek, kita anggap benda itu sudah dalam keadaan bergerak. Jadi untuk mencek benda yang dalam keadaan bergerak, oke, kita perhatikan. Kalau benda itu dalam keadaan bergerak turun, maka gaya gesekan kita gambar ke atas. Gitu ya. Kalau benda dalam keadaan bergerak ke atas atau ditarik oleh gaya tertentu, ternyata benda ke atas, maka gaya gesekan kita gambar ke bawah. Jadi pada prinsipnya tetap gaya gesekan itu menentang ya, melawan daripada gerak benda. Jadi kita perhatikan yang B, benda itu memiliki dua gaya, satu gaya gesekan ya, nilainya tadi 4, kemudian yang Mg 30. Jadi kita periksa sigma F sama dengan M kali A ya, sigma F. Sigma F maksudnya berapa gaya yang bekerja pada benda ini, yaitu Mg sinus alfa kurang gaya gesekan. Tentu gaya gesekan kinetis lah, sama dengan M kali A ya. Mg 5, masanya tadi 5 sana ya, 50 kali sinus alfa, sebenarnya udah kita hitung tadi 30 kali 0,6 kurang FK nya sudah kita hitung 4 sama dengan M 5 kali A ya. 50 kali ini tadi 40, maaf 30 ya. 30 kurang 4 sama dengan 5A ya. Ini hasilnya 26 sama dengan 5A. A sama dengan 26 bagi 5 sama dengan 5,2 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan. Sekarang kita ulang. Berapa gaya gesekan yang berlaku? Nah, ternyata nilai A positif. Nah, jadi kita sudah menyatakan bahwa benda itu bergerak. Maka gaya gesekan yang berlaku adalah gaya gesekan kinetis. Inilah jawab A. Nah, besarnya berapa dan arahnya berapa atau arahnya kemana benda itu, kita udah pasti tentukan, pasti ke bawah ya, dengan nilai percepatan 5,2.